saja Pak upaya atau strategi untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia ke China selama pandemi ini Pak? Ya, memang yang kami lakukan di KBRI ya. Jadi kami lakukan di KBRI, KJRI Guangzhou, KJRI Shanghai dan juga KJRI Hong Kong itu kita sederhana saja. Jadi melakukan dua anak panah begitu ya, dua strategi begitu. Jadi satu itu menghadap ke dalam, itu ke internal kita, dan satu itu yang sifatnya eksternal, jadi keluar. Tentu dalam kaitan saya tentunya dengan negara akreditasi ya, itu Tiongkok. Jadi kita secara aktif itu lakukan diskusi dengan otoritas Tiongkok untuk penyelesaian hambatan-hambatan perdagangan pada tingkat teknis dengan memberikan solusi-solusi yang bisa lebih praktikal begitu ya. Kemudian juga kita mendorong investasi dari dari Tiongkok ke Indonesia dengan memanfaatkan free trade zone. Jadi ataupun special economic zone Tiongkok dengan tujuan untuk mendorong ekspor tadi. Lalu kita sinergikan juga promosi investasi Tiongkok ke Indonesia pada sektor manufacturing, produk olahan bernilai tambah yang banyak diekspor ke Tiongkok, antara lain misalnya yang sekarang sedang saya ikuti sarang burung walet, lalu kemudian produk olahan makanan dan lain-lainnya seperti baterai dan lain-lain ya. Lalu kita manfaatkan juga marketplace platform, jadi e-commerce, media massa, media sosial dan promosi Tiongkok di Tiongkok ya, untuk secara aktif mendorong ekspor. Misalnya informasi regulasi ekspor melalui video yang menarik, target para pelaku usaha di tanah air, wawancara dengan tokoh-tokoh ternama di Tiongkok, khususnya di bidang e-commerce platform ya, dan kita sebarluaskan juga di media-media sosial di sini, tentunya dengan konten-konten yang menarik juga. Ini aktif menyampaikan gagasan maupun berbagai informasi terkait peluang pasar di Tiongkok dalam webinar-webinar. Wah, saya sudah nggak terhitung berapa webinar yang saya ikuti ya, tapi supaya mendorong juga di dalam negeri untuk melakukan ekspor produk-produk andalan ke Indonesia, ke Cina, ke Tiongkok. Nah, tahun ini kan kita menyelenggarakan 70 tahun hubungan bilateral antara dua negara. Nah, kita memanfaatkan momentum ini juga untuk meningkatkan realisasi komitmen, baik itu komitmen investasi, komitmen perdagangan dengan Tiongkok. Lalu kita lakukan kajian-kajian juga mengenai perkembangan kebijakan maupun hambatan-hambatan perdagangan Indonesia di Tiongkok, dan tentunya kita laporkan ke pemerintah pusat untuk menjadi bahan acuan untuk diselesaikan. Lalu kita juga lakukan kerjasama dengan pelaku-pelaku ekonomi Indonesia dan Tiongkok, misalnya KADIN. Di sini ada namanya Indonesia China Chamber of Commerce, atau dengan asosiasi-asosiasi lainnya di sini. Nah, yang paling penting itu anak panah ke dalam itu di internal. Kami juga memperkuat koordinasi ya. Kita koordinasi dengan yang baik sekali dengan kementerian terkait, tentunya perdagangan, pertanian dan lain-lain. Juga dengan asosiasi dan lain-lain. Kalau dengan kementerian kan kita membahas kebijakan maupun penyelesaian berbagai hambatan perdagangan dengan berbagai kementerian di dalam negeri atau lembaga yang terkait, juga dengan seluruh perwakilan di Tiongkok. Jadi itu kurang lebih yang kita lakukan, dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, di periode Januari sampai Agustus ini peningkatannya cukup signifikan. Kira-kira begitu secara garis besar. Artinya harus ada kolaborasi ya Pak antara stakeholder. Betul sekali. Khususnya pelaku-pelaku dunia, tentunya regulasi kan dari regulator, dari kedua pemerintah. Jadi kita intensif
dalam kaitan itu, tetapi juga dari pelaku. Pelakunya itu yang saya kira salah satu yang utama juga. Saya tentunya kita semua gembira bahwa kinerja ekspor kita dengan Tiongkok di 8 bulan Januari sampai Agustus itu menggembirakan. Mudah-mudahan ini kolaborasi cooperation itu juga akan membuat tren ini tetap positif sampai akhir tahun ini. Amin. Oke, nah Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa ada produk-produk yang potensial untuk diekspor, salah satunya sarang burung walet ya Pak, dan ada juga baterai. Seberapa besar Pak potensi pasar dari produk-produk tersebut? Saya kira cukup besar. Saya mulai dari sarang burung walet ya, karena kebetulan saya sedang mengikuti saat ini konferensi industri sarang burung walet China di sini. Tadi baru selesai menyampaikan keynote address. Nanti saya kirim press release-nya lah. Tetapi kita itu untuk Januari sampai Agustus itu kita meningkat nyaris 70%. Malah ada yang bilang 90% ekspor kita ke sini. Jadi kan kita kuasai pasar dunia itu, atau ekspor kita sarang burung walet Indonesia itu 40% pasar dunia. Kalau untuk China sendiri kita kuasai kurang lebih 75,3% kalau tidak salah ya. Sebentar saya lihat catatan supaya nggak salah begitu ya. Itu meningkat sekitar 62,6% dibanding periode yang sama tahun lalu ya. Kita sudah kuasai 73,7% Januari sampai Agustus nih. Itu import. Jadi semua import mereka dari berbagai negara, kita 73,7%. Nilainya itu sekitar 203 juta US dollar. Baterai saya kira sudah banyak disampaikan oleh Menko Marinvest ya. Jadi kita maunya kan dari hulu sampai hilir. Karena yang berkembangkan adalah electric vehicle. Dengan demikian salah satu kebutuhan pokoknya adalah lithium baterai. Kita punya nikel. Itu kan salah satu bahan baku lithium baterai. Jadi investor dari China yang kemarin dilakukan pendekatan oleh Menko Pak Luhut, di mana saya dampingi di Tencong beberapa hari yang lalu, yaitu mereka mau meningkatkan investasi mereka dari hulu sampai hilir, jadi dari pengelolaan nikel sampai ke lithium baterai. Soal jumlahnya dan lain-lain, saya kira Pak Menko sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ada rilisnya Menko Marinvest, nanti saya kirim juga. Oke, siap. Nah Pak, tadi kan itu produk-produk yang sudah berhasil diekspor oleh Indonesia. Adakah produk yang sebenarnya berpotensi untuk masuk pasar China, namun sampai saat ini belum ada ekspor dari Indonesia, Pak? Saya konsentrasi pada produk-produk berpotensi. Produk-produk kita itu banyak berpotensi, misalnya buah-buahan tropis, itu salah satu ya. Kemudian produk-produk furniture dan kayu olahan, itu salah satu. Produk-produk elektronik, tentunya produk-produk mineral itu sudah dari dulu. Minyak sawit pun kan meningkat terus, batu bara dan lain-lain. Tapi kita harus diversifikasi produk. Salah satu yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi masih banyak potensi produk di Indonesia yang bisa masuk ke pasar China ya Pak. Nah ya. Pak, dengan adanya pandemi ini, adakah protokol khusus yang harus diikuti oleh para pengusaha atau eksportir ini Pak? Kalau menurut saya ada beberapa hal bagaimana para pengusaha supaya tetap meningkatkan ekspor di masa pandemi ini ya ke China. Pertama itu harus kuasai, jadi pelajari semua regulasi di dalam negeri dan regulasi di Tiongkok. Jadi harus dipelajari itu, jangan take it for granted. Kalau take it for granted nanti khawatirnya malah bermasalah begitu. Lalu pelajari juga rantai supply logistik baik dari Indonesia ke Tiongkok maupun dari pintu masuk ke target buyer, distributor dan rantai logistik lainnya di Tiongkok begitu. Jadi jangan take it for granted, juga harus dipelajari. Jangan bilang juga susah. Kalau susah kenapa Malaysia bisa, Vietnam bisa, Thailand bisa dan lain-lain. Mereka juga kan nggak ngerti bahasa Tionghoa ya. Jadi ya pelajari begitu.
Nah, bagi pengusaha khususnya yang bergerak di sektor makanan, pertanian, dan perikanan, terapkan COVID-19 Food Safety Guidance. Jadi guidance for food business itu ada di WHO tanggal 7 April 2020 dan regulation on implementation of the food safety law of the People's Republic of China untuk menjaga mutu dan keamanan produk yang diekspor ke Indonesia. Lalu tetap lakukan protokol kesehatan di lingkungan kerja maupun di pabrik-pabrik pengolahan. Nah, ini juga yang saya sampaikan, itu agar manfaatkan juga perjanjian internasional seperti ASEAN China Free Trade Agreement, karena di situ ada preferensi tarif, lalu kemudian protokol karantina produk pertanian maupun perikanan untuk dorong ekspor. Jadi harus dikuasai juga itu. Lalu manfaatkan juga investasi untuk pengembangan manufacture, infrastruktur ekonomi digital, high-tech, research and development. Terus untuk konsentrasi juga pada mutu produk. Jangan waktu pameran bagus, begitu pemesanannya mungkin mutunya turun begitu. Lalu peningkatan daya saing dan produk bernilai tambah karena persaingan di Tiongkok cukup ketat. Lalu bekerja sama juga dengan dan bermitra dengan Indonesian Chamber of Commerce yang ada di sini, asosiasi terkait, lembaga pelatihan, pusat informasi, dan tentunya kedutaan Cina yang ada di Jakarta maupun konsulat-konsulat yang ada di Jakarta dan perwakilan Indonesia yang ada di Tiongkok untuk mendapatkan informasi. Lalu aktif melakukan penetrasi pasar, mengikuti pameran-pameran yang sering diadakan oleh pihak tuan rumah di sini maupun oleh KBRI dan KJRI, kurang lebih begitu. Artinya para pengusaha ini atau para eksportir ini harus aktif, Pak, ya, untuk mencari informasi terkait dengan ekspor ke China. Iya, saya kira perlu aktif, dan saya nggak ragukan itu. Eksportir kita kan luar biasa, tercerminkan kan dari di angka ekspor Januari sampai Agustus ya, kan lumayan tuh 23 miliar, naik nyaris 9% kalau nggak salah dibanding tahun lalu kan, periode yang sama. Oke, nah Pak, apakah itu juga berlaku bagi eksportir baru, Pak? Apa step-step yang harus dilakukan bagi eksportir baru yang saat ini ingin ekspor produknya ke China, Pak? Kalau step-step yang perlu dilakukan, ini saya udah catat beberapa step itu. Tentukan dan siapkan produk yang akan diekspor. Harus ditentukan dulu, jangan terus nanti lihat begitu, ya. Jadi harus ditentukan, lalu pelajari dan penuhi regulasi dalam negeri maupun negara target ekspor. Itu perlu, karena pengalaman saya ada beberapa yang tidak mengetahui regulasi, terus main ekspor, barangnya tertahan kan. Jadi perlu pelajari lah begitu. Bisa ditanyakan ke kementerian terkait di Jakarta, kalau enggak bisa juga melalui perwakilan kita yang ada di sini. Lalu lakukan pengecekan juga terhadap calon buyer atau mitra di negara target ekspor. Jadi di Tiongkok ya, dengan tentunya hubungi kita bisa ngecek kan, karena kalau partnernya nggak tepat nanti salah lagi begitu. Lalu siapkan dokumen, ini yang penting, dokumen legalitas usaha untuk ekspor. Jadi jangan dokumennya itu nggak ada, nanti kesulitan begitu ya. Lalu ikuti pelatihan dan menjadi bagian dari perusahaan binaan jika perlu. Kan biasa kementerian lakukan itu. Dokumen ekspor itu penting. Lalu manfaatkan fasilitas ekspor yang disediakan pemerintah, kan ada itu yang disediakan oleh pemerintah, dan berbagai instansi lainnya. Misalnya salah satu itu pameran maupun kegiatan business matching begitu. Lalu lakukan juga komunikasi atau membuka komunikasi dengan pelaku ekspor yang sudah senior. Kalau kita baru mulai kan, tanya yang sudah pernah begitu kan. Juga dengan asosiasi, biasanya kalau mau kopi, asosiasi eksportir kopi dan lain-lain begitu ya. Maupun dengan perwakilan pemerintah untuk mendapatkan tambahan informasi apabila dibutuhkan. Nah, ini kita hidup di dunia digital sekarang. Jadi gunakan juga sosial media untuk mendapatkan respon
sekaligus melakukan pemasaran produk selain sosial media, juga marketplace yang lainnya. Itu kurang lebih. Tadi ada pertanyaan juga, mengenai potensial apa saja potensial yang saat ini dapat diekspor kan, dan bagaimana strateginya. Nah, itu kira-kira cukup beragam ya produk potensial Indonesia yang dapat diekspor ke Tiongkok. Nah, dalam ini based on periode yang lalu, itu yang naik tajam itu kertas dan paperboard itu HS48 itu meningkat 118%. Kalau buah-buahan tropis itu HS08 meningkat 72,8%. Lalu produk essential oil, kosmetik dan lain-lain HS33 itu meningkat 25,3%. Produk keramik HS69 itu 27,4%. Kemudian produk minuman, cairan alkohol, vinegar itu HS22 meningkat 166%. Kaca dan produk kaca HS70 itu meningkat kurang lebih 33,6%. Dengan demikian strateginya itu fokus pada produk yang punya nilai tambah lebih begitu ya. Lalu ada inovatif, tentunya kita perhatikan faktor 5K yang selalu disampaikan itu. Kualitas, kemasan, di sini kemasan itu penting, kuantitas, kontinuitas. Satu juga biasa saya tambahkan itu storytelling, menceritakan tentang produk kita. Karena orang Tiongkok senang dengan storytelling. Contohnya sarang burung walet itu punya sejarah yang panjang, makanan kaisar, kaviar dari timur dan lain-lain. Lalu jangan henti juga melakukan promosi dan pemasaran produk, baik itu online maupun offline, tentunya memakai e-commerce platform yang sudah ada begitu.